dengan pendahuluan bahwa pandemik COVID-19 merupakan peristiwa buruk yang diizinkan Tuhan. Nah, mengapa saya mengatakan peristiwa buruk? Karena faktanya banyak sekali terjadi kerugian, kesedihan, dan kesusahan. Setiap kali peristiwa buruk terjadi, pasti ada kerugian, ada kesedihan, ada kesusahan. Kita bisa melihat banyak sekali terjadi kerugian. Orang yang punya usaha bisa sampai gulung tikar. Yang tadinya ramai, turun order, jadi sepi. Semua mengalami, baik orang yang punya usaha di marketplace, gereja Tuhan, semua tidak terluput dari kerugian ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kerugian, ada juga kesedihan. Orang-orang yang terkena COVID-19 ini sedih mendengarnya. Mungkin saudara, mungkin teman, bahkan ada juga yang menjadi korban sampai meninggal dunia. Dan bukan hanya kesedihan, terjadi juga kesusahan. Kita lihat berita yang terjadi belakangan ini, Bapak Ibu. Ada orang yang 2 hari tidak makan karena tidak ada uang. Kesusahan di mana-mana, ada karyawan-karyawan yang diputus kerja, dirumahkan. Ini peristiwa buruk, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, ini diizinkan Tuhan. Mengapa saya katakan ini diizinkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena memang segala sesuatu yang terjadi, baik peristiwa buruk maupun peristiwa baik, semua terjadi dalam kemahatauannya Tuhan. Tidak terlepas dari kemahatauannya Tuhan. Inilah sebabnya saya katakan, peristiwa buruk ini terjadi seizin Tuhan. Selain itu begini Bapak Ibu Saudara, satu hari saya akan jelaskan dengan lengkap mengenai hal ini. Dalam Wahyu 6 ayat 1, ada materai yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Sejak materai ini dibuka, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kontrolnya Tuhan Yesus. Dan ini sesuai dengan tatanannya. Bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, apakah dia orang non-Kristen atau ateis dan sebagainya, peristiwa buruk merupakan tanda tanya besar. Mereka bertanya-tanya, kenapa peristiwa ini terjadi? Di mana Tuhan saat peristiwa buruk terjadi? Bahkan ada yang mengklaim bahwa Tuhan sangat jahat mengizinkan peristiwa buruk terjadi. Kita tidak usah heran kalau orang di luar kekristenan atau yang belum mengenal kebenaran berkata demikian. Kenapa? Karena pemahaman kita memang beda. Cara pandang kita beda. Bagi mereka, tanda tanya besar. Saya akan buktikan di sini. Saya akan berikan contoh peristiwa-peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi atas umat pilihannya. Alkitab mencatat terjadi kelaparan di seluruh bumi. Bahkan di Mesir, di mana Yusuf ada, orang pilihan Allah ada di sana. Di Mesir pun terjadi kelaparan. Di luar Mesir, Bapak Ibu Saudara, di sana juga ada orang pilihan Tuhan, ada umat pilihan Tuhan. Orang tuanya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Dan selama 7 tahun, kelaparan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah apa maksudnya ini terjadi? Agar Yusuf jadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Rancangan semula Allah untuk Yusuf, ketika Yusuf mendapatkan mimpi, dia akan menjadi pemimpin. Dalam mimpi itu ya, berkas-berkas dari saudara-saudaranya tertunduk kepada berkasnya Yusuf. Ini menandakan Yusuf akan jadi pemimpin atas saudara-saudaranya, atas semua bangsa pada waktu itu. Lalu ada satu peristiwa buruk lagi, Bapak Ibu Saudara. 400 tahun bangsa Israel menjadi budak. Bisa bayangkan 400 tahun menjadi budak. Indonesia pernah dijajah 360 tahun oleh Belanda. Belum apa-apa dibandingkan penjajahan Mesir terhadap bangsa Israel. Mengerikan jadi budak, Bapak Ibu Saudara. Dan itu terjadi 400 tahun. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. 40 tahun bangsa Israel mengalami peristiwa buruk. Berjalan di seputar padang gurun. Di balik peristiwa buruk ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengembalikan bangsa Israel kepada rancangan yang semula. Bahwa semula Allah pernah berjanji kepada Abraham. Bahwa keturunanmu akan diberkati. Akan menjadi berkat. Keturunan ini siapa? Bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi peristiwa buruk diizinkan Tuhan terjadi agar umat pilihannya kembali kepada rancangan yang semula. Selama 14 tahun orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Nero, Bapak Ibu Saudara. Jemaat mula-mula yang pada waktu itu mungkin belum lama mendengar Injil, mungkin baru mengenal Kristus, baru menerima kebenaran firman Tuhan melalui para rasul. Selama 14 tahun dianiaya oleh Kaisar Nero. Tapi inilah yang dialami oleh orang Kristen. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar orang Kristen yang pada waktu itu fokusnya Yesus memerintah di bumi, mereka ingin lepas dari penjajahan Roma. Melalui peristiwa buruk ini mereka jadi fokus bahwa pemerintahan yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi di langit baru dan bumi baru. Inilah maksud peristiwa buruk terjadi.
agar umat pilihan Allah kembali kepada rancangan semula. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan ini berulang-ulang. Tolong Bapak Ibu Saudara terima dengan baik, saya tidak bermaksud untuk menggurui kita atau merasa lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi tolong diterima baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus memiliki cara berpikir dan cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Khususnya saat peristiwa buruk terjadi. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tanda tanya besar. Kita jelaskan pun, tetap bagi mereka tanda tanya besar. Tuhan jahat. Kenapa ini terjadi? Di mana Tuhan? Tapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan peristiwa buruk terjadi, agar kita kembali kepada rancangan yang semula. Nah, Bapak Ibu, apa rancangan semula? Mungkin kita sudah pelajari ini berkali-kali. Tapi perlu saya ingatkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan semula Tuhan untuk kita orang pilihannya, untuk kita orang percaya, bahkan yang tadinya untuk semua keturunan Adam dan Hawa, adalah serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama Tuhan. Inilah rancangan semula Tuhan bagi manusia, yang pada akhirnya rancangan semula ini diperuntukkan bagi orang-orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, kalau Adam dan Hawa pada waktu itu tidak jatuh dalam dosa, maka dipastikan hidup mereka serupa dengan Tuhan. Alkitab jelas katakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Segala sesuatu yang baik dalam diri Allah seharusnya ada dalam diri manusia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan bukan hanya itu, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka yang memerintah, yang menguasai bumi ini ya adalah manusia. Adalah Adam dan keturunannya, sehingga pemerintahan yang ada di bumi itu pemerintahan bersama Allah. Tapi kita semua tahu bahwa iblis merusak rancangan semula ini. Dan manusia ikut serta dalam rancangannya iblis. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga rancangan ini Bapak Ibu Saudara bukannya amburadul. Rancangan ini bukannya berakhir. Rancangan ini bukan dibatalkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Rancangan ini akhirnya tertunda. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, rancangan ini dirusak oleh manusia dan iblis, Allah tetap berkreasi, Bapak Ibu Saudara. Allah tetap berinisiatif untuk menggenapi rancangan semula ini. Itulah sebabnya ada beberapa nubuatan, termasuk gambaran bagaimana keturunan Hawa akan menginjak kepala ular. Dan nubuatan mengenai kematian Yesus di kayu salib dalam kitab Yesaya. Melalui Yesus Kristus, rancangan semula ini, Bapak Ibu Saudara, ada kembali. Jadi kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa peristiwa buruk yang diizinkan terjadi agar kita kembali ke rancangan semula ini. Hidup kita serupa seperti Kristus dan memerintah bersama Kristus. Harus diakui kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita tidak punya gambaran bagaimana serupa dengan Tuhan. Siapa tokoh yang sempurna di bumi ini? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pribadi yang benar-benar sempurna, sama seperti Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh Dialah kita bisa kembali ke rancangan semula. Dan oleh Yesus Kristus juga, Bapak Ibu Saudara, kita akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Filipi pasal yang kedua jelas sekali di sini, dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kalau Yesus tidak hadir di dunia ini, kita tidak punya figur, kita tidak punya teladan untuk kembali ke rancangan semula, untuk serupa dengan Tuhan. Kita tidak punya gambaran. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia memperlihatkan, Dia memperagakan bagaimana hidup yang sesungguhnya, serupa dengan Bapa di surga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Lihat di sini, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini berbicara mengenai pemerintahan bersama Kristus, Bapak Ibu Saudara. Komplit sekali Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini. Mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang rancangan semula. Mungkin kita berpikir gini, kok Tuhan jahat ya, izinkan peristiwa buruk terjadi, supaya kita kembali ke rancangan yang semula.
kok pakai peristiwa buruk ya, terkesan Tuhan jahat. Saya ingat ada satu ilustrasi, jadi suku Indian itu punya kultur, kalau mereka ingin mengutus anaknya ke satu tempat, atau anak-anaknya ini memang sudah layak untuk merantau dan pergi, maka satu budaya yang ada dalam suku Indian itu adalah memasukkan anaknya di dalam hutan dengan mata ditutup kain. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, anak yang kurang lebih usianya belasan tahun masuk ke dalam hutan sendirian dengan mata tertutup dilengkapi dengan tombak. Pasti ketakutan, dia berpikir bapaknya jahat dan sebagainya, tapi dia masuk ke dalam. Pada saat binatang buas datang, Bapak Ibu Saudara, suaranya sudah mulai terdengar, wah gitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu, yang menghantam binatang buas ini, yang mematikan anak binatang buas ini, bukan anak itu. Ternyata selama anak ini masuk ke dalam hutan dengan mata tertutup, ayahnya, Bapak Ibu Saudara, berada tidak jauh dari dirinya. Ayahnya ada di sekitarnya, sehingga pada saat binatang buas datang, ayahnya lah yang menghantam binatang buas itu, yang mematikan binatang buas itu. Mungkin kita sempat berpikir, kok Tuhan jahat ya? Haruskah lewat peristiwa buruk saya kembali kepada rancangan semula? Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Itulah cara Bapak menghajar anak yang dikasihinya. Pada saat hajaran itu diberikan, itu seperti peristiwa buruk yang terjadi, mendatangkan duka cita, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada tujuan lain Bapak melakukan itu supaya anaknya kembali kepada rancangan semula. Nggak jadi anak gampangan. Makanya kita jangan pernah merasa sial ngalamin peristiwa buruk. Jangan pernah. Apalagi kita tahu kebenaran ini. Kan dunia ini tidak semakin baik. Nah, coba kita jujur Bapak Ibu. Waktu kita tahu dunia ini tidak semakin baik, di hati kita ini seperti apa? Tuhan jahat banget sih. Atau ada yang apatis. Ya, tahu sih, tapi ya udahlah. Bodoh amat, biasa. Nah, kalau saya memilih, saya tahu bahwa dunia ini semakin tidak baik. Makanya saya harus kembali ke rancangan semula. Dan begini juga Bapak Ibu, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Bahwa pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Baca lagi nanti ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya setiap orang itu punya ukurannya masing-masing. Tidak mungkin pandemik ini Bapak Ibu melampaui kekuatan kita, tidak mungkin. Tapi Pak, orang di luar sana kesusahan. Oh iya pasti, itu dampaknya pasti ada. Tapi sebenarnya tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau Tuhan kasih beban sama kita, Bapak Ibu, tidak mungkin lebih dari kekuatan kita. Dan jangan coba-coba mengangkat beban yang melebihi kapasitas kita. Contohnya saya ini 3 hari yang lalu, di depan istri saya sok-sokan, Bapak Ibu. Kan ada batu besar tuh di depan. Pas istri saya di luar, saya angkat itu batu. Nggak ada stretching, nggak ada pemanasan, saya angkat ini batu. Saya lihatin otot saya. Bapak Ibu tahu, ini pinggang, aduh, sampai hari ini nih, kayak kata orang tuh kayak salah urat gitu ya. Gara-gara ini Bapak Ibu bisa belajar, nggak boleh mengangkat beban melebihi kekuatan. Apalagi belum latihan, bahaya. Nah, penderitaan atau peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya, ada latihan-latihan yang sudah Tuhan kasih ke kita, Bapak Ibu. Sehingga ya beban hari ini, ya kita bisa memikulnya, tidak melebihi kekuatan kita. Nah ini poin yang penting yang saya bagikan Bapak Ibu, ini dahsyat sekali. Sekalipun Tuhan izinkan peristiwa buruk terjadi, namun Tuhan menyertai orang percaya. Sehingga umat pilihannya mampu bertahan dan melawan. Saya kasih contoh tadi Yusuf. Yusuf itu kalau nggak diberi karunia mimpi oleh Tuhan, nggak akan kembali ke rancangan semula Bapak Ibu. Termasuk bangsa Israel yang tegar tengkuk itu loh. Tetap saja Tuhan menyertai mereka. Tuhan belah laut Firaun. Tuhan berikan mana, burung puyuh, tiang awan, tiang api. 1 kali 24 jam selama 40 tahun Tuhan menyertai mereka loh Bapak Ibu. Ini dahsyat sekali, ini dahsyat sekali. Termasuk jemaat mula-mula. Mereka bisa bertahan dan melawan di tengah-tengah peristiwa buruk. Bapak Ibu jangan coba-coba ingin mati dianiaya kalau tidak diberi keberanian dan kekuatan dari Tuhan. Mampus. Saya yakin mereka bisa sampai garis finish. Sekalipun singa di depan mata, digantung, disalib, dibakar hidup-hidup. Mereka bisa sampai garis akhir tetap mempertahankan imannya karena Tuhan kasih keberanian dan kemampuan kepada mereka. Kalau Tuhan nggak kasih keberanian dan kekuatan, nggak mungkin jemaat mula-mula ini bisa tetap bertahan. Nah, jadi ini kebenarannya bahwa
Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita. Memang kalau ngobrol ya sama, maaf kata, sama kalangan-kalangan ya yang nggak sepaham, pasti ngomongnya begini, terlalu banyak dengar firman Tuhan mah di tengah-tengah pandemik ini bosan, yang saya butuhkan adalah uang. Ya semua juga tahu Bapak Ibu, pandemik ini peristiwa buruk sekali, ada kerugian, kesedihan, kesusahan, memang yang diperlukan uang. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, yang ngalamin peristiwa buruk seperti ini bukan hanya kita, bukan baru kita hari ini. Ratusan ribuan tahun lalu, umat pilihan Tuhan sudah ngalamin. Dan mungkin ada juga yang berbunyi seperti itu. Yang saya pentingkan sekarang pertolongan Tuhan. Gimana caranya? Saya nggak butuh firman. Nah, orang-orang seperti ini saya mau beritahu Bapak Ibu. Jangan sampai iblis memalingkan kita dari rancangan yang semula. Karena apa? Terlalu fokus kepada diri sendiri. Nah, jangan sampai penderitaan atau peristiwa buruk ini terjadi memalingkan kita dari rancangan semula. Jangan. Tapi mari kita yakin, Tuhan menyertai kita kok. Tuhan menyertai kita. Kita pasti diberi kemampuan untuk bertahan dan melawan. Loh, termasuk gereja kita kok Bapak Ibu. Jangankan gereja kecil kayak kita, gereja besar saja dampaknya luar biasa. Apalagi gereja kecil. Tapi dari tahun ke tahun Tuhan tuh sudah latih gereja ini. Lewat peristiwa buruk demi peristiwa buruk terjadi diizinkan. Kita bisa bertahan sampai hari ini loh. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang punya usaha bisnis. Nggak mungkin Tuhan nggak latih sebelumnya. Dari beban 5 kilo, 10 kilo. Hari ini Tuhan kasih 100 kilo. Kita sudah kuat Bapak Ibu. Kita bisa melewatinya. Pasti bisa melewatinya. Kita lihat orang di luar Kristen sana, di tengah-tengah peristiwa buruk ini, mampu bertahan dan melawan dengan caranya. Yang tentunya orientasi mereka adalah bumi ini. Tidak masalah. Tapi mereka sudah memperlihatkan kepada kita bahwa mereka juga mampu bertahan dan melawan di tengah-tengah pandemik ini. Loh, kita orang Kristen gimana? Apakah kita mampu bertahan dan melawan? Tentunya dengan cara yang alkitabiah, dan orientasi kita bukan bumi ini, tapi kerajaan surga Bapak Ibu. Makanya kita harus bertahan dan melawan dengan cara yang alkitabiah. Tolonglah ya di tengah-tengah pandemik ini, di tengah peristiwa buruk ini, kita tidak perlu pakai kuasa perkataan untuk mengusir peristiwa buruk. Jadi kita tidak perlu pakai kuasa perkataan untuk mengusir peristiwa buruk. Memang benar Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kepada manusia. Tuhan memberikan kuasa, betul. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, kuasa itu diperuntukkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, benar Tuhan memberikan kita kuasa, tapi kuasa yang diberikan harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. Pertanyaannya begini, belakangan ini banyak orang pakai kuasa perkataan untuk menolak peristiwa buruk. Pertanyaannya, ini digunakan untuk kepentingan siapa? Iya dong, ini digunakan untuk kepentingannya siapa? Kalau untuk kepentingan manusia, waduh Bapak Ibu, kita nggak masuk level umat pilihan. Umat pilihan tahu kuasa yang diberikan untuk kepentingan Tuhan. Lagian begini Bapak Ibu ya, jujur aja nih, ini banyak orang yang ikut-ikutan. Ada pendeta pakai kuasa perkataan, dia ikut-ikutan. Orang-orang kayak gini percaya sama saya. Nggak ngefek apa-apa kuasa perkataannya. Cuman ikut-ikutan pendeta. Kuasa perkataan itu ada metodenya, ada caranya, ada rumusannya. Nggak sembarang dikit-dikit pakai kuasa perkataan, kuasa perkataan. Saya ini yakin begini Bapak Ibu, ini saya sangat yakin sekali. Saya harap Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Kalau Tuhan Yesus ada hari ini, maka Tuhan Yesus tidak akan pakai kuasa perkataannya untuk berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Saya yakin sekali kalau Yesus ada hari ini, dia tidak akan pakai perkataannya untuk mengatakan diam dan tenanglah kepada peristiwa buruk yang terjadi. Tidak akan, saya yakin. Tapi dia akan katakan diam dan tenanglah kepada siapa? Kepada orang Kristen. Kepada orang percaya. Diam, cicing. Cooling down, tenang. Kalau Yesus ada hari ini, Yesus akan katakan kepada kita diam dan tenang. Kenapa? Lu banyak orang Kristen ini panik loh Bapak Ibu Saudara. Ketakutan. Ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya di mana pemisahan itu terjadi. Mana nih orang yang benar-benar percaya kepada Kristus? Yang benar-benar dia yakin orang pilihan. Sama yang Kristen biasa-biasa. Nah kita mau melihat sekarang inilah.
Ya, yang model-model panik ya pakai kuasa perkataan untuk menolak, menengking, diam dan tenanglah penderitaan. Bapak Ibu, kalau Yesus ada, dia nggak akan mengatakan itu kepada COVID-19. Dia akan katakan kepada kita, kamu tenang, diamlah. Kamu itu harus bertahan dan melawan di tengah-tengah peristiwa buruk ini. Bukan sembarangan menggunakan kuasa perkataan. Saya mendapati gini, ada orang-orang Kristen yang sudah berapa kali mengalami peristiwa buruk, tapi tetap saja tidak kembali kepada rancangan semula. Pasti pernah ketemu dengan orang Kristen seperti ini. Berkali-kali peristiwa buruk diizinkan Tuhan terjadi, tapi tidak mengubah hidupnya. Tidak kembali ke rancangan semula. Harusnya peristiwa buruk terjadi, dia ingat, saya harus kembali ke rancangan semula. Termasuk juga kalau peristiwa baik terjadi. Kalau kita hari ini, saya nggak ngalamin dampaknya tuh, saya tetap ya sehat, diberkati Tuhan. Itu pun bertujuan supaya kita kembali ke rancangan semula, tetap baik peristiwa yang baik maupun yang buruk, agar kita kembali ke rancangan semula. Nah, apalagi peristiwa buruk. Saya ketemu orang Kristen yang berkali-kali mengalami peristiwa buruk, nggak kembali ke rancangan semula. Waduh, ini mengerikan sekali, tragis sekali jadi Kristen seperti ini. Harusnya 1-2 kali ngalamin peristiwa buruk, wah saya harus kembali ke rancangan semula. Saya harus serupa seperti Kristus. Saya nggak boleh cinta sama dunia. Harusnya itu loh. Saya ngelihat ada orang bersaksi di Facebook, puji Tuhan, saya terkena COVID-19, ini Tuhan izinkan terjadi agar saya bisa menyaksikan mujizat Tuhan. Yang kayak gini saya sedih loh. Kenapa? Pertama, kena COVID-19-nya karena kebodohan sendiri. Yang kedua, kok berani bilang ini cara Tuhan untuk menyaksikan mujizatnya. Bapak Ibu, orang di dunia pun ngalamin COVID-19 nggak gitu-gitu amat lah. Mereka juga tahu bahwa kalau mereka terkena, bukan hanya mujizat yang disaksikan, harusnya ada perubahan hidup. Nah, saya juga mendapati beberapa orang Kristen yang sombong. Saya mau beritahu begini, Bapak Ibu. Orang yang sombong itu identik dengan pembohong. Sekali lagi, orang sombong identik dengan pembohong. Kenapa? Karena yang dia sombongkan itu, apakah hartanya, apakah jabatannya, prestasinya, sebenarnya yang dia sombongkan itu adalah miliknya Tuhan. Tapi dia mengira yang dia sombongkan itu adalah miliknya. Ini kan bohong namanya. Punyanya orang, ngaku-ngaku punyanya dia. Udah sombong, pembohong lagi. Nah, kalaupun dia tidak mengakui, enggak, yang saya punya ini miliknya saya, nah ini sudah plus, Bapak Ibu. Udah sombong, pembohong, tidak percaya Tuhan. Yang poin terakhir, saya mau sampaikan seperti ini, bahwa marilah, di tengah pandemik COVID-19 ini, kita yakin Tuhan menyertai kita sehingga kita mampu bertahan dan melawan. Caranya seperti apa kita mampu bertahan dan melawan ini, mari kita bertanggung jawab hidup, Bapak Ibu. Bukan berarti kita fokus langit baru, bumi baru, lalu kita tidak bertanggung jawab hidup. Tetap saja kita harus tanggung jawab hidup. Bagaimana caranya seperti Yusuf, di saat masa kelaparan, dia punya lumbung yang disimpan. Di saat kesusahan ini, bagaimana caranya tetap bisa berkreativitas, memenuhi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu juga memaksakan diri. Pasti adalah cicilan-cicilan gitu ya. Kalau sudah tidak mampu bayar, ya coba ajukan ke bank. Kalau bank tolak, ya sudah, kembalikan aja. Cuman sementara, Bapak Ibu, di dunia ini. Jadi ya bertanggung jawab saja. Kalau biasa makan enak, sekarang di tengah penderitaan ini ya makanannya diturunin sedikit. Biaya hidup yang tadinya tinggi, ayolah tanggung jawab diturunin sedikit. Dan coba juga kita lihat sekeliling kita, ada orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak cuma bisa berdoa buat mereka, tapi kita juga mau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kita bantu mereka, Bapak Ibu. Lalu, mari kita berjuang, Bapak Ibu. Ini cara kita untuk bertahan dan melawan. Mari kita berjuang serupa seperti Kristus. Saya tahu di rumah ini banyak stres ya, banyak kejenuhan, tapi tidak boleh memalingkan kita dari rancangan semula. Bagaimana caranya? Saya harus serupa seperti Kristus. Bisa jadi celah iblis memalingkan kita loh. Di rumah tiap hari nggak ngapa-ngapain. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ayo serupa seperti Kristus, benahi diri kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus kita benahi. Dan yang terakhir,
Mari kita fokus langit baru, bumi baru. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada yang patut dipertahankan. Dunia ini semakin buruk, semakin jahat, yang jahat semakin jahat, yang baik, yang suci semakin baik, semakin suci. Ini penyaringan sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah punya habit jahat, ini makin dipertajam, makin disempurnakan kejahatannya. Tapi bagi kita orang yang suci, yang baik, ya kita juga makin dibulatkan lewat peristiwa buruk ini. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar tertanam di hati kita, kita diingatkan sebagai gereja Tuhan, kita harus bertahan dan melawan. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, jauh dari Tuhan, apalagi wah tambah rusak kita Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita harus bertahan dan melawan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mampu bertahan dan melawan. Kita dengan cara yang benar, kita mampu bertahan dan melawan.